Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan para alim ulama yang berhadir, yang kita hormati Bapak Kapolresta Banda Aceh yang pada malam ini telah hadir bersama kita, Ketua Pengajian, para pengurus Dastafi baik pusat maupun daerah, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Pada malam yang sangat berbahagia ini, kita telah sama-sama hadir dalam acara bersalawat dan pengajian yang berkebetulan pada malam ini adalah tanggal lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di seluruh dunia memperingati acara keputraan baginda. Hadirin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan perayaan Maulid yang sedang kita rayakan, ada sebaiknya kita membaca sedikit sekelumit riwayat tentang akhlakul karimah yang beliau bawa sebagai kenangan kepada kita umat, sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh contoh teladan yang sangat baik itu adanya pada Rasulullah, dan sesuai dengan hadis beliau, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sengaja Allah mengutuskan aku untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur untuk umat semuanya. Saya akan membaca sedikit daripada isi kitab Mursyidul Amin, keringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul asyruna fi adabil ma'isyah wa akhlaqin nubuwah. Bab yang ke-20 tentang menyatakan beberapa adab kehidupan Nabi dan akhlak kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali menyatakan akhlakul karimah beliau ataupun adab dalam kehidupan beliau sehari-hari. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penghidupannya sehari-hari banyak sekali menyerahkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, dalam satu doa yang pernah kita baca di dalam kitab Dalailul Khairat, kita di sana memohon kepada Allah supaya dalam kehidupan sehari-hari kita jangan diserahkan urusan kita kepada kita sendiri, karena satu saat saja Allah tidak mengurus kita, diserahkan untuk kita urus diri sendiri,
tidak sanggup. Binatang yang paling kecil, kerimu bahasa Aceh, bahasa Indonesia, seekor nyamuk kalau diperintahkan masuk ke dalam lubang hidung sampai ke otak, di sana dia berbunyi di sana, minta kereta angin kan, ngeng, bisa mati. Namrud salah seorang yang mengaku dirinya sebagai raja dunia, dihinakan oleh Allah, matinya dengan gara-gara seekor nyamuk masuk melalui lubang hidung ke dalam otak. Di sana dia berbunyi beberapa hari, tidak bisa tahan, dokter pun tidak bisa mengobatinya, langsung dia mati. Maka dalam doa kita diantaranya kita minta kepada Allah supaya kita jangan diserahkan urusan diri kita kepada diri kita sendiri. Allah yang mengurus. Maka kalau Allah yang mengurus, Allah mewakilkan kepada kita 20 malaikat hafazah yang silih berganti siang dan malam. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Sering silih berganti untuk mengawal dan menjaga kamu, para malaikat 10 siang dan 10 malam. Maka di saat kita tidur, kadang-kadang malaikat itu menjaga di lubang hidung, menjaga di telinga, di mulut, di mata, supaya kita jangan diganggu oleh binatang-binatang yang kecil. Mungkin ada pertanyaan, kalau malaikat diperintahkan Allah untuk menjaga kita di saat kita tidur, kenapa ada kadang-kadang binatang yang masuk ke mata kita, binatang yang masuk ke hidung kita? Jawabannya itu adalah peringatan. Kan sungguh baik kalau kita diperingati dulu sebelum ditindaklanjuti, ketimbang kita diazab di hari akhirat karena telinga kita sering mendengar orang mengumpat, orang mencaci maki. Lebih baik masuk kerala dulu dalam telinga, masuk kulu yang 2 kali lunya masuk kululu. Binatang kecil hampir serupa dengan lipan dalam telinga kita. Itu adalah peringatan supaya kita bisa sadar bahwa apa saja kejadian dalam kehidupan sehari-hari, kita harus ingat kita ada bersalah dengan Allah. Itu diperingati sebelum diambil tindakan. Yang jangan sekali-kali, ini pernah semasa kecil saya mendengar ucapan orang-orang tua kita, kru semangat kathilab malaikat. Mereka menuduh malaikat hafazah yang diperintah Allah untuk menjaga kita ada kesilapan, dia lalai, enggak menjaga kita, terjatuh masa kanak-kanak umpamanya. Itu adalah kesalahan yang sangat besar, karena para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Marilah di contoh yang pertama ini, karena Nabi kita selalu menyerahkan diri kepada Allah, kita pun apa saja yang terjadi, baik
merupakan satu kesenangan atau kesusahan, penderitaan dan sebagainya, kita selalu menyerah diri kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita beranggapan untuk sementara begitulah yang bagus, beginilah yang baik untuk diri kita. Baca bahasa Indonesia begitu. Minta maaf Bapak Kapolres, kalau dengan bahasa Indonesia agak janggal sikit. Kalau bahasa Aceh merhala, mameh kuah-kuah. Dara'ah wal ibtihal. Daiman yas'alullah ta'ala ayyuhsinahu ma'asinil adab. Senantiasa Nabi kita berdoa kepada Allah bahwa Allah menjaga supaya Nabi kita dalam keadaan bagus adabnya, dan Allah menghiaskan Nabi kita dengan kemuliaan akhlak. Maka ada di antara doa beliau, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Ya Allah, baguskanlah, perbaikilah akhlakku sebagaimana kamu telah memperbaguskan kejadian bentuk dan tubuhku. Jadi sebagaimana tubuh beliau sangat indah, beliau memohon kepada Allah untuk diperindahkan akan akhlak beliau. Sehingga pada satu saat seorang sahabat Sa'd bin Hisham berkunjung kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spontanitas Aisyah bertanya, "Pernahkah kamu membaca Al-Quran?" Jawab Sa'ad, "Bahkan ya Aisyah, saya pernah membaca Al-Quran." Jawab Aisyah, "Akhlak Rasulullah itulah akhlak Al-Quran." Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran tentang tata krama akhlakul karimah beliau sehari-hari, sedemikianlah sebenarnya akhlak beliau. Sehingga sebagaimana Al-Quran berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Silakan memberi kemaafan kepada orang yang bertindak salah kepada kamu, dan perintahlah dengan yang ma'ruf, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil. Kemudian firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah Ta'ala selalu memerintahkan dengan keadilan dan berbuat baik, dan memberi sesuatu kepada kerabat, dan melarang daripada kekejian dan kemungkaran dan pemberontakan. Jadi demikian antara lain Allah menyebut dalam Al-Quran tentang adab Rasulullah. Dia selalu adil, dia selalu berbuat baik, dia selalu menyantuni kepada kerabat, dan melarang kekejian dan kemungkaran. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah terhadap sesuatu yang menimpa terhadap kamu, karena demikian adalah pekerjaan yang kokoh. Dan ketahui olehmu bahwa sungguh misil ini beberapa ayat dalam Al-Quran sangat banyak, dan itulah maksud utama dengan adab dan sistem mendidik daripada beliau Rasulullah, sehingga berkembanglah nur kepada seluruh makhluk sesuai dengan sabdanya, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan, diutuskan dengan akhlak yang paling mulia. Kemudian di antara akhlak Rasulullah, yusbihul ja'i,
beliau tidak senang hidup bila ada masyarakat atau umat yang merasa lapar. Wa yut'imut ta'am, dan memberi makanan dan memberi salam di saat berjumpa. Kalau kita biasanya menunggu orang lain yang memberi salam, karena kita sudah tahu memberi salam hukumnya sunat, menjawab hukumnya wajib. Kalau yang sunat boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kita memilih untuk ditinggalkan saja karena itu sunat. Kalau udah orang lain yang memberi, ya kita jawab karena itu wajib. Tetapi walaupun menjawab itu wajib, yang terlebih afdal adalah yang memberi. Karena Rasulullah pernah bertanya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, bolehlah aku tunjuki kepada kamu para sahabat sesuatu perkara, apabila kamu kerjakan kamu akan saling berkasih sayang. Para sahabat secara spontan menjawab, boleh ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, afshus salama bainakum, mulailah memberi salam sesama kamu. Jadi walaupun menjawab hukumnya wajib, tetapi yang terlebih afdal dan jaminan daripada Nabi akan berkasih sayang sesama umat apabila kita bersiap untuk mengawali memberi salam. Kemudian Mu'adz bin Jabal meriwayatkan satu hadis bahwa Nabi SAW bahwa sungguh Allah Ta'ala melindungi agama Islam dengan kemuliaan akhlak dan amalan yang bagus. Dan dari karena itu Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari sangat bagus pergaulannya dengan para sahabat, dan sangat bagus bikinan dan lembut di saat berbicara, dan memberi sesuatu yang ma'ruf, dan memberi makanan, dan memulai memberi salam, dan mengunjungi orang-orang sakit yang muslim, baik orang itu berbuat baik ataupun berbuat jahat. Kalau kita biasanya kita perhatikan, kalau orang bagus ya kita ziarah di saat dia sakit. Kalau orang-orang yang berbuat fasik, adakala orang-orang yang berbuat jahat, kita malas untuk mengunjungi apabila dia sakit. Sedangkan Rasulullah tidak membedakan barang kana atau fajiran, baik orang itu orang sakit itu orang yang berbuat baik ataupun orang yang berbuat jahat. Kemudian tasyi'i janazatil muslim, beliau mengantar jenazah kalau kebetulan yang meninggal itu orang Islam, dan beliau bagus dengan jiran, baik muslim ataupun kafir. Jadi masalah kehidupan di kota, kadang-kadang jiran kita orang kafir itu, walaupun dia kafir punya hak jiran, tetapi tidak punya hak sesama muslim. Jadi hak jiran lain, hak sesama muslim lain. Jadi urung-urung to kedai dengan kedai Cina kan, nah hak untuk menghormati jiran walaupun dia kafir non muslim. Jadi tunjukkan kafir ya. Bagainya taban yang ada tian yang tinggal kafir roy. Habis lagi nak buku. Wa tauqiri di sibatil muslim, dan di antara akhlak yang paling mulia pada Rasul kita menghormati orang tua yang sudah putih rambutnya. Jadi orang putih kan perlu dihormati, karena kena kalimat yang kecil dia disayangi, yang tua dihormati. Di kurung-kurung
telah banyak garam asam pun itu kata udim setelah lama hidup banyak dirasai pet mohong dabu masin kawai ganyan rasa kita baru seumur jagung belum banyak yang kita rasa. Jadi perlu dimuliakan orang yang sudah lanjut usia. Kemudian ijabah ta'am, ada undangan. Nabi tidak memperhatikan siapa yang undang, baik kaya ataupun miskin, siap untuk menghadiri apabila tidak ada udhur. Dan selalu berdoa kepada orang-orang yang mengundang untuk makan makanan di rumah seseorang. Kemudian memberi kemaafan dan membuat perdamaian dan pemurah dan saling memaaf. Dan Nabi sanggup menahan marah, karena yang tegar sebenarnya kan orang tak setuju. Terbalik ya, kita menganggap seorang itu berani apabila dia marah langsung tumbuh yang pemberani. Sedangkan Nabi berperangai apabila dia marah, dia memaafkan terhadap orang yang dia marah. Nyanyengget kan tumbuh pada pemaaf. Dan bisa menghilangkan kemegahan Islam dengan suka bermain-main dan perbuatan yang batil dan nyanyi dan pakai kecapi dan sebagainya yang mempunyai tali seperti biola dan gitar, permainan musik dan sebagainya, itu ada yang dilarang dalam agama. Kebanyakannya secara umum yang dilarang yang mempunyai tali. Gitar punya tali, biola punya tali. Yang rayu pudang lagi bola biola yang punan ni. Dum tu tarik dalau tu kira dum tu. Asai metalo. Kemudian gendang yang bisa dipukul kiri kanan. Na dua horot peh itu alat permainan yang haram. Sedangkan hadrah kan ila hadratin nabi ya, hadrah lebihnya ipepeh ba daya rebana itu boleh. Bahkan sunat di saat kita merayakan pesta perkawinan anak disuruh rayakan dengan pakai hadrah ataupun duf rebana, supaya orang-orang tahu, jangan nanti bawa anak perempuan dipikir anak perempuan orang, supaya masyarakat tahu itu istrinya. Banyak akhlak-akhlak Nabi yang tidak baik yang ditinggalkan, seperti memutuskan tali persaudaraan, takabur, bangga, dan senda gurau yang tidak dibolehkan dalam agama, dendam, dengki, bertenung, dan membuat pemberontakan dan permusuhan dan kezaliman. Itu antara lain akhlak-akhlak Nabi yang tidak baik yang sengaja ditinggalkan. Kemudian Mu'adz radhiyallahu an berkata dalam satu hadis, Rasulullah pernah berwasiat kepada saya, di antara lain, usika bittiqaillahi ta'ala, aku wasiat akan kamu dengan takwa kepada Allah. Maksud dengan takwa di sini adalah melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Sidqil hadis, di saat berbicara dan jangan berbohong. Wafa bil ahdi, menyempurnakan janji, menunaikan amanah, meninggalkan khianat, dan memelihara jiran, dan kasih sayang terhadap anak yatim,
dan lembut dalam pembicaraan, dan bagus dalam beramal, dan sedikit dan menetapkan keimanan dalam dada, dan memahami isi dan kandungan Al-Quran, cinta kepada akhirat, takut daripada hisab, dan lembut dalam pergaulan, dan jangan sekali-kali kamu mencerca seorang yang bijaksana, ataupun kamu berbohong terhadap orang yang benar, ataupun kamu ikut akan orang yang berbuat dosa, ataupun kamu maksiat terhadap pemerintah yang adil, ataupun engkau rusak akan bumi. Kalau sekarang istilahnya lingkungan, merusak lingkungan. Dan aku wasiatkan akan kamu wahai Mu'adz dengan takwa kepada Allah di saat di sisi tiap-tiap batu, kayu dan batu yang kecil. Di sini bertanda lingkungan, baik batu besar, batu kecil, tidak boleh dirusakkan. Dan engkau persiapkan bagi tiap-tiap dosa akan taubat, baik secara rahasia, baik secara terang-terangan. Demikianlah beberapa adab yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, dan Rasulullah mengajakkan mereka itu kepada kemuliaan akhlak dan kepada adab-adab yang lebih bagus. Saya rasa demikian secara singkat beberapa contoh dan teladan hidup Rasulullah. Semoga kita ke depan marilah sama-sama kita amalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh dan teladan yang baik ada pada Rasulullah. Demikian.